Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang algoritma Smart Sort, di mana kita akan menjelaskan dulu ya tentang gimana sih cara kerjanya Smart Sortnya itu. Ya, kita lihat dulu gambar yang ada di layar ini ya. Eh, ya, ini data-data yang kita persiapkan ini. Kemudian setelah itu kita akan membagi datanya secara adil ya. Ada 10 angka ini, jadi kita bagi jadi 2, jadi 5. Setelah itu kita akan membagi lagi, karena ini kan datanya kan nggak 5 kan, berarti kan ganjil ya, berarti nggak bisa dipisahkan, bisa secara merata ya. Jadi kita satu itu akan lebih kecil dan satu yang lebih besar. Kemudian yang lebih besar itu kita akan mengkecilkannya lagi. Jadi kita kecilkan lagi ke ini, lebih kecil lagi. Nanti setelah ini kita kecilkan lagi. Jadi datanya itu akan menjadi satu persatu gitu. Jadi nggak nyampur-nyampur gitu. Setelah datanya sudah jadi dipisahkan jadi satu persatu, maka dia akan dibandingkan dengan satu sama lain, di mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, dan akan terus berlanjut ke atas ini. Dia itu yang sama, yang 6 sama 49 yang tadi ada di sampingnya, ini yang ada di sampingnya, dibandingkan 6 sama 4 mana yang lebih kecil, kemudian 6 sama 9 mana yang lebih kecil gitu. Ini dia 6 sama 9. Kemudian setelah itu dia akan naikkan lagi ke atas sampai yang teratas. Yang kecilnya juga tadi itu udah dipisahkan ini ya. Jadi untuk kelimanya itu makanya nanti urutannya udah rapi gitu untuk 5 ini. Yang di sebelah kanannya ini. Jadi yang sebelah kiri kan tadi belum diapa-apakan ya. Jadi kita lakukan sama yang dilakukan di sebelah kanannya ini. Jadi yang sebelah kiri ini kan dilakukan pemisahan lagi. Yang 3 sama 2. Nanti diurutkan lagi juga sama. Ini diurutkan juga satu persatu. Oke. Kalau sudah nanti kan ini kan udah ini kan udah dibandingkan satu persatu, jadi udah diatur secara rapi, urutan yang terkecil yang ke besar gitu ya. Jadi ini kalau udah nanti dibandingkan, yang satunya ini dibandingkan dengan yang di sebelah kanan, yang kiri, untuk disatukan kembali gitu. Nah jadi nih dia akan dibandingkan sama yang ada di sebelah kanannya ini. Ini dia akan diurutkan secara manual ya gitu. Setelah udah ya, itu aja dulu ya. Kita sebelum lihat kodenya, kita akan bahas sedikit tentang kelebihan sama kekurangan dari Smart Sort ini ya. Dimana kalau kelebihannya itu pertama itu stabil ya. Bagaimana ya, dia itu data yang digunakan itu lebih stabil, dia tuh cocok untuk dengan data-data yang lebih besar gitu, yang banyak gitu. Jadi semakin banyak datanya dia tuh semakin bagus kerjanya. Kemudian konsepnya itu dia itu lebih mudah dimengerti ya, gampang dimengerti cara kerjanya gitu. Kemudian untuk kekurangannya karena kekurangannya itu dia membutuhkan data yang lebih besar, maka dia tuh akan membutuhkan memori yang besar juga. Jadi gitu, memori yang besar. Dan kebalikannya dari yang dia cocok itu untuk data yang besar, dia itu kebalikannya, untuk kekurangan dia tuh dia tidak cocok untuk data-data yang lebih kecil gitu ya. Kita itu aja ya. Untuk ini untuk kodenya ya, kodenya kita lihat sini ya. Ini untuk datanya semua, sini kita lihat semua. Kita menurunkan data terbesar dan terkecil, untuk menyalin sisa elemen,
yang untuk sisa yang tadi ya, yang tersisa dari kiri dan kanan juga itu ya. Kalau udah nanti di run aja, nanti hasilnya kayak gini. Enggak, ini kan data yang sebelumnya ini 85, 45, 90, 12, 77, 30. Maka diurutkan dari yang terkecil ke besar ini jadi gini. Terus tapi walaupun uh, ini data termasuk data yang kecil ya, tapi masih bisa berfungsi ya, masih efektif gitu. Kemudian tapi ini lebih dianjurkan untuk data-data yang lebih besar. Kita untuk itu aja ya, untuk yang markshotnya kita pause dulu untuk sementara ya. Balik lagi ya, ini untuk yang kedua itu kita akan membahas tentang counting sort ya. Counting berarti menghitung ya, jadi biar lebih mudahnya itu kita ini dalam contoh ini kita akan menggunakan warna. Nah, warna lebih gampang di apa ya, dipisahkan gitu untuk counting sort ini. Kemudian, nah ini kita akan menyatukan ya, untuk maksudnya untuk memperlihatkan warna-warna unggulan, yaitu ada warna kuning, ada warna hijau, merah, dan orange ya. Jadi kita akan memperlihatkan ini, hijau, kuning, orange, sama merah. Nah, setelah itu kita akan menghitung ada berapa warna-warna situ. Jadi dia tuh nanti datanya akan diproses, nanti dihitung dicek satu-satu, di mana nanti kalau misalkan didapat kuning berarti dia hitungan sini satu, kemudian ada pindah ke sampingnya ada kuning lagi jadi dua, nanti pas sini lagi jadi tiga gitu. Nah, kayak gini dia cek orange ada dua, dapat ini, nanti hasilnya kayak gini. Data-datanya udah diperoleh semua dari sini. Kemudian ini setelah datanya pas sudah diperoleh ini, nanti dia akan data yang yang di kiri dia akan menambahkan data yang di kanan. Jadi kalau ini 2 akan ditambahkan ke 3 jadi 5. Ini sebenarnya jadi 5 tambah 2 jadi 7, 7 tambah 1 jadi 8 gitu ya. Kalau udah nanti kita urutkan secara dari samping sini ya, dari kanan ke kiri, dimana nanti kalau misalnya warna hijau dia tuh menempati angka 2, posisi kedua. Jadi nanti posisinya di sini ya, di angka 1 ini, posisi kedua tapi di angka 1 ya. Nah, ini kemudian untuk pindah lagi warna orange. Warna orange itu posisi ke-7, berarti ke-7 ini di posisi ke-7 nih, nomor 6. Dia akan dilanjutkan sampai akhir gini. Dia akan terus diurutkan gini. Tuh, diurutkan 7. Nah, warna 4, ya, 3, posisi ketiga kan. Jadi dia udah dapat kan, jadi langsung terurut gitu. Ya. Oke. Itu aja ya untuk penjelasannya. Kemudian kita akan membahas tentang kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya dulu kita bahas tentang counting ini. Dia itu kecepatan untuk sorting datanya itu sangat cepat, lebih cepat daripada yang lain. Kemudian dia itu lumayan cara kerja itu relatif itu stabil gitu. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, karena ini juga sama untuk memorinya harus besar. Kemudian data-data yang didapat itu tidak boleh ada yang desimal gitu, harus konstan semua itu. Oke, itu aja. Kita kemudian akan lihat codingnya ya untuk counting ya. Jadi maksudnya perbedaannya counting sama Mars-nya itu tadi, dimana kalau Mars itu dia akan membandingkan satu data ke data yang lain, sedangkan kalau untuk counting dia akan menghitung satu-satu. Dia bedanya itu dia menghitung satu persatu gitu datanya, dia nggak membandingkan satu sama lain, dia hanya mengikuti mengikuti datanya kemudian dihitung gitu. Ini ya, coba contoh datanya ini semua, kemudian implementasi countingnya, kemudian untuk menentukan nilai maksimal sama minimalnya. Kemudian nanti kalau udah kita run aja, tuh hasilnya kayak gitu. Ini ke bawah sebentar sedikit ya, untuk mengisi secara
descending, berarti secara dari belakang arah yang akan gitu. Ini untuk menghitung frekuensinya ya, jadi kalau ini ya kayak 20 ke 15 15 10 8 3 kebalikan yang tadi ya. Itu aja ya untuk penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau mungkin saya banyak kata yang tidak dimengerti atau banyak salah kata. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.